Om Swastiastu, salam sejahtera, salam bahagia, salam guru penggerak. Kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Saya sendiri Gede Made Putra Arjana SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ni Ketut Saryani, SPD AUD, selaku fasilitator, dan Bapak Iwayan Purwadana, SPD MPD, sebagai pengajar praktik. Konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Kedua, disiplin positif. Tiga, nilai-nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. Dan 8. Segitiga restitusi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi. Sebelumnya, marilah kita menyimak nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Yang kedua, Ibo Primary Years Program, yang disingkat PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Untuk mencapai nilai-nilai kebajikan, manusia memiliki motivasi dalam perilakunya yang dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik yang berada di luar diri manusia, dan yang kedua motivasi intrinsik yang berada di dalam diri manusia. Yang selanjutnya ada restitusi, yaitu restitusi merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang dimaksud, kita harus membuat keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini dijelaskan, keyakinan adalah suatu hal yang diyakini sehingga seseorang akan melakukan sesuatu dengan berdasarkan motivasi dalam dirinya. Kenapa bukan peraturan kelas? Peraturan merupakan aturan dari luar diri manusia, sehingga manusia akan cenderung merasa tidak nyaman melakukan suatu tindakan yang berdasarkan aturan. Maka dipilihlah keyakinan kelas. Adapun konsep pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. 4. Sedikit saja agar mudah diingat. 5. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. 6. Semua warga sekolah atau kelas melibatkan diri saat membuat keyakinan kelas. Adapun keyakinan kelas 5 di SD Negeri 2 Sudimara yang sudah disusun bersama-sama dengan kelas dan juga guru. Yang pertama,
Semua anggota wajib menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikan yang terkandung adalah tanggung jawab dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga lingkungan. Yang kedua, semua anggota wajib bergotong royong dan bekerja sama. Nilai kebajikan yang terkandung yaitu kerjasama atau gotong royong. Yang ketiga, semua anggota wajib saling menghormati. Nilai kebajikan yang terkandung yaitu toleransi dan saling menghargai. Yang keempat, semua anggota wajib datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dengan disiplin. Nilai yang terkandung yaitu disiplin dan tanggung jawab. Serta yang terakhir, semua anggota wajib menjadi pribadi yang mandiri. Nilai kebajikan yang terkandung yaitu mandiri. Sesuai pemaparan tadi, ketika kita sudah mengerjakan atau membuat sebuah keyakinan kelas, kita dapat menjalankan segitiga restitusi, yang dimana prosesnya yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di mana proses segitiga restitusi merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan kalimat atau berkata, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru dapat mengungkapkannya dengan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, guru dapat memberikan ungkapan dengan kalimat, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berdasarkan penjelasan tadi, kita sudah memahami dan mengetahui proses dan alur segitiga restitusi. Mari kita simak proses segitiga restitusi pada SD Negeri 2 Sudimara. Nah, jadi tahu nggak kenapa Evelyn bakal di sini? Enggak, Pak. Ya, jadi Pak dengar dari pengakuan ketua kelasnya bahwa dia itu marah-marah, benar nggak? Iya, Pak. Karena tadi pagi kalau saya nggak mau tiket, Pak. Makanya marah-marah. Kemudian uang tiketnya. Oh iya, berarti Evelyn marah-marahnya karena tadi teman-temannya nggak mau tiket, gitu ya. Nah, jadi Pak anggap itu hal yang wajar, itu adalah sebuah pembelaannya Evelyn. Sehingga teman-temannya mau kerjasama untuk memberikan tugas di tiket. Ya, apa-apa. Nah, sekarang Pak anggap itu wajar ya. Nah, jadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita yang sudah dibuat. Jadi kira-kira Evelyn melanggar nilai apa? Menghormati orang lain, menghargai orang lain, Pak. Iya, menghormati orang lain dan menghargai orang lainnya. Jadi Pak harap nanti ke depannya menghormati dan menghargai kita terus cukup sehingga jadi hubungan yang harmonis ya di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, nanti walaupun lingkungan masyarakat. Jadi kira-kira selain marah-marah kepada teman, mendisiplinkan teman itu bagaimana? Apakah ada cara lain selain marah-marah menurutnya itu? Ya, bagus menasihatinya dengan baik, dengan sabar juga ya, latih kesabaran. Jadi itu akan berguna sekali bukan bagi teman-temannya juga, tapi
bisa berguna untuk diri lebih sabar, lebih toleransi, ya. Nah, itu akan dibawa sampai seumur hidup. Pak berharap nanti ketika kelak sudah menjadi masyarakat kita, jiwa-jiwa yang seperti itu tumbuh dengan baik dan optimal. Ya kan ya. Nah, jadi masalah temannya nanti ya Pak yang menasihati dan mencari solusinya agar mereka mau bersama-sama mengerjakan suatu tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Ya. Nah, jadi terima kasih Ken, Pak sudah memanggil Ken ke sini sehingga merasa tidak nyaman. Jadi tidak apa-apa ya, kita di sini saling menghargai. Ya. Nah, jadi bersedialah Ken merubah dirinya untuk menjadi lebih baik? Bersedia, Pak. Ya, apa yang dapat Ken lakukan? Berlatih sabar ya, menghargai orang lain, jangan marah-marah lagi ya. Nah, itu aja Ken. Silakan boleh supaya tidak mengganggu pelajarannya. Silakan kembali ke kelas belajar seperti biasa. Itu ya. Terima kasih ya. Ya. Silakan duduk Andrea. Nah, jadi Andrea tahu nggak kenapa Pak panggil sini? Ya, jadi Andrea sudah tahu kesalahannya ya. Jadi anggap setiap kegiatan itu ada alasannya. Jadi alasannya Andrea kenapa terlambat tadi pagi? Ya Pak, karena saya begadang ngurusin kakek saya. Oh, jadi begadang ngurusin kakeknya. Terus kakeknya sakit begitu? Ya. Iya. Nah, jadi anggap ini hal yang wajar ya. Jadi Andrea sudah memiliki tanggung jawab di rumah menjaga kakeknya sehingga Andrea itu lama datang sekolah karena kemarin malamnya begadang. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ya Pak, yang penting dia tidak terulang. Jika Pak kaitkan dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, kira-kira Andrea itu melawan nilai apa? Kedisiplinan. Ya, jadi itu yang perlu ditingkatkan lagi. Nanti kira-kira Andrea punya nggak suatu gagasan atau ide agar kesalahan ini tidak terulang lagi? Ya, tidak akan mengulangi lagi supaya Andre itu mampu bangun pagi, apalagi kegiatannya di rumah yang bisa dilakukan lebih awal untuk menghargai waktu ya. Bukannya Pak melarang, silahkan mengurus kakek, urus nenek, silahkan boleh ya, itu karena itu adalah merupakan bentuk tanggung jawab Andre terhadap orang tua. Ya, jadi Pak apresiasi sangat bagus itu ya. Pak pun berharap Andre punya tanggung jawab yang bagus di rumah, kemudian tanpa memotong nilai disiplinnya Andre di sekolah. Ya, jadi agar kedepannya tidak terulang lagi dan Andre pun tidak terlambat. Ya, itu Andrea dapat menjalankan apa yang jadi tujuan atau ya Andrea? Ya. Ya, silakan Andrea. Silakan boleh pulang ya. Saya merasa sangat senang berkomunikasi dengan guru sehingga saya akan motivasi saya akan lebih bersemangat lagi. Saya merasa sangat senang diperhatikan oleh guru sehingga saya akan lebih disiplin lagi. Sekian video saya dalam menangani murid yang melakukan kesalahan menggunakan segitiga restitusi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Om Santi 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 Om.